Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi bab 115, ketenangan sebelum badai. Saat itu, malam baru saja tiba, pencahayaannya bagus. Tim properti sudah menyiapkan panggung dengan baik, dan semua aktor sudah siap. Setelah berganti kostum, Jiang Muye benar-benar mulai merasa gugup, sesuatu yang tidak biasa baginya. Sebenarnya, meski dia pernah berkencan dengan Ningxi sebelumnya, dia bahkan belum pernah menyentuh jari-jarinya, apalagi menciumnya. Dia tidak menyangka kalau ciuman pertamanya itu bukan saat mereka masih pacaran, melainkan saat mereka sedang syuting. Tepat saat dia menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan emosinya, sebuah kekuatan dahsyat menghantam punggungnya. Mengenakan kostum yang lembut dengan rambut diikat ekor kuda tinggi, Ningxi melingkarkan lengannya di bahunya dengan gaya yang ceroboh. "Apa yang kau lakukan, Pirang? Kau tidak gugup, kan? Lepaskan aku." "Siapa yang gugup? Jumlah adegan ciuman yang pernah kulakukan lebih banyak dari jumlah kali kau makan nasi." Jiang Muye mendorongnya dengan tidak senang, bahu yang disandarinya terasa seperti terbakar. Pada saat inilah Guo Qisheng berjalan dengan cemas. "Kami tidak dapat membersihkan semua personel yang tidak terkait dari tempat kejadian perkara. Apakah kalian berdua akan baik-baik saja?" Biasanya, mereka terkadang akan menjauhkan personel yang tidak terkait dari lokasi syuting saat syuting adegan seperti ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah para aktor merasa canggung dan hal itu juga memengaruhi syuting mereka. Ningxi mengangkat bahu dengan ekspresi santai. "Aku baik-baik saja." Senior Jiang mengatakan bahwa jumlah adegan ciuman yang dia lakukan lebih banyak daripada jumlah kali aku makan nasi, jadi dia pasti baik-baik saja. Guo Qisheng tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu kita mulai sekarang." Ia kemudian meyakinkan mereka, dengan berkata, "Karena ini adalah ciuman terpenting di seluruh film, standarku akan sedikit lebih tinggi. Namun, karena kalian berdua baru saja mulai bekerja sama, tidak apa-apa jika kalian tidak bisa melakukannya dengan benar di awal. Kami akan melakukannya perlahan, dan tidak apa-apa bahkan jika kami melakukan beberapa kali pengambilan gambar." Mendengar sutradara mengatakan bahwa mereka dapat mencoba adegan itu beberapa kali, sudut mulut Jiang Muye berkedut. Dia sama sekali tidak merasa tenang. Sebaliknya, jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Ada yang salah dengannya hari ini. Itu hanya adegan ciuman, jadi mengapa jantungnya berdetak begitu kencang? Tidak seorang pun menyadari drone kamera definisi tinggi seukuran lalat terbang berputar-putar di atas kepala mereka. Di jalan yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi syuting, sebuah mobil hitam terparkir dengan tenang. Di dalam mobil, beberapa aliran video dari lokasi syuting diproyeksikan pada layar di kursi belakang. Lu Tingqiao mengenakan setelan berwarna gelap, dan kemejanya dikancingkan hingga ujung. Jari-jarinya yang ramping menopang dahinya. Cahaya dari layar terpantul dari pupil matanya yang gelap saat dia memperhatikan gadis berkostum lengkap di layar tanpa sepatah kata pun. Duduk di sampingnya, Lu Jingli akan melihat keluar jendela sejenak, lalu menatap layar di mobil di saat berikutnya. Dia memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya. "Bro, apakah kamu yakin kamu akan menonton mereka seperti ini tanpa melakukan apapun? Lalu mengapa kamu tidak tinggal di rumah saja sehingga kamu tidak perlu menonton? Mengapa menyiksa dirimu seperti ini?" Takut akan konsekuensi dari ucapannya yang terlalu banyak, ia menatap wajah saudaranya yang tersayang, yang saat ini diselimuti cahaya senja. Ia bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak akan meledak saat dalam keheningan, maka kita semua akan mati dalam keheningan. Mengapa aku punya firasat buruk tentang ini? Dia tumbuh bersama Lu Tingqiao, jadi dia sangat memahami kepribadiannya. Orang ini terlihat sangat dingin dan sombong di luar, dan sepertinya tidak memiliki keinginan apapun. Bahkan, dia akan memiliki perasaan posesif yang sangat menakutkan terhadap apapun yang telah dia tandai sebagai wilayahnya. Sejak Ningxi muncul, Lu Tingqiao hanya menunjukkan wajah-wajahnya yang paling ceria dan hangat padanya. Namun, Lu Jingli tahu bahwa selama itu adalah sesuatu yang diinginkannya, tidak ada yang tidak bisa didapatkannya. Ini adalah kesabaran seekor binatang buas. Kedok ini tidak akan bertahan terhadap satu pukulan pun, tidak ada yang bisa memastikan kapan kedok ini akan runtuh dengan keras dan hancur berkeping-keping. Beberapa hari ini, dia merasa gelisah. Setelah mengetahui bahwa Jiang Muye pernah berkencan dengan Ningxi sebelumnya, dia benar-benar khawatir padanya. Ya, karena anak itu adalah keponakannya, dia akan mencari kesempatan untuk memperingatkannya nanti. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati saat waktunya tiba.